Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Salma Akila Fauziah dengan NIM 23000010036 bersama rekan. Konsumsi didefinisikan sebagai nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam kurun waktu tertentu. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan penelitian tentang besaran dan proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga pada warga RT 2, RW 29, Desa Depok, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa Depok merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian yang beragam, sehingga menurut kami hal tersebut menarik untuk diulik lebih dalam. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari berbagai materi yang telah kami pelajari dalam kelas. Sehingga, sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang akademisi, alangkah lebih baiknya tidak hanya dibekali kemampuan dalam segi teoritis, tapi perlu kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan menganalisis masalah sehingga dapat menemukan solusi terbaik sebagai bentuk penyelesaian masalah yang ada. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan kemampuan kami di lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menggambarkan tentang proporsi pengeluaran rumah tangga di suatu daerah, sehingga bisa menjadi referensi di beberapa pihak dalam menyusun kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat. Permisi Bu, kami dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan ingin berbincang dengan Ibu untuk keperluan mata kuliah makroekonomi. Iya, Maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Lasmini. Maaf, Ibu namanya siapa? Ibu Suki. Kalau boleh tahu, umur Ibu berapa ya? 41. Ibu per hari konsumsi beras berapa kilo? Kalau satu hari itu cuma setengah kilo, tapi masaknya siang. Kalau kurang sore juga bisa nambah setengah kilo. Di umur segini Ibu masih konsumsi buah enggak? Masih Seminggu berapa kali konsumsi buah ya Bu? 2 kali. Ibu sekali beli buah berapa kira-kira? Kan kita berjualan di pasar induk buah dan sayur. Jadi terkadang untuk buah dan sayur kita hanya sekedar minta lah, soalnya yang jualan kan masih teman. Biasanya masih sering konsumsi daging atau ikan? Masih. Sekali beli berapa kilo? Kalau beli cuma setengah kilo, Mbak. Untuk konsumsi makanan, minuman Bu, gula, kopi, teh itu biasanya Ibu beli seminggu sekali atau Iya. itu berapa Bu? Ya paling 1 minggu 1 rantai. Biasanya untuk keperluan dapur seperti bawang merah, bawang putih itu seminggu berapa kali ya Bu? Itu kalau saya nyetok, Mbak, Kira-kira ngabisin berapa ya Bu? 150. 150. Itu buat 1 minggu. Kalau untuk jajan snack itu Ibu suka jajan atau tidak? Biasanya sering Jarang. sekali. Jarang. Masak sendiri berarti Bu, jajanan Jajanan. ya kebetulan kita juga kadang bikin jajanan dititipin sih, jadinya jarang. Buat di rumah untuk memasak biasanya pakai gas berapa kilo ya Bu? Apa masih pakai kompor minyak? Pakai gas 3 kilo. Itu di sini harganya berapa ya Bu satu tabungnya? 20.000. Bisa dipakai berapa hari ya Bu?
Kalau saya itu pakai sampai 3 hari. Ibu di rumah menggunakan listrik yang konvensional atau prabayar, Bu? Kalau boleh tahu. Pokoknya yang itu pulsa. Pulsa. Itu biasanya ngisinya 1 bulan atau per minggu biasanya? Kebetulan kalau ini sih paling lambat itu 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Ibu kalau buat keseharian memakai motor atau kendaraan lain? Pakai motor Ibu punya berapa motor ya? 3. Kalau apa itu namanya 3, suami saya 1, anak saya yang kuliah 1, terus yang 1 ponakan. Maaf Ibu, kalau kendaraan pribadi yang dimiliki itu ada apa aja? Cuma sepeda motor. Untuk tiap minggunya biasanya Ibu mengeluarkan untuk perawatan kendaraannya berapa ya? Ya kebetulan suami bekas bengkel, jadi kalau ada kerusakan yang kecil-kecil benerin sendiri aja. Kalau untuk bahan bakar Bu, bensin 2 hari sekali 1 liter, 1 motor kan kebetulan kita 2 motor. Itu motornya masih pajak atau enggak ya Bu? Masih. Untuk sekali pajak berapa ya Bu? Kalau nembak KTP itu 450, kalau enggak 210. Kalau di rumah ada yang merokok Bu? Ada. Harga satu bungkus rokoknya berapa ya Bu? 24.000. Itu biasanya sehari habis berapa bungkus? Kalau untuk air Bu, Ibu menggunakan sumur atau PDAM? Pakai apa? Biasanya untuk sebulannya bayar berapa ya Bu? Maksudnya airnya itu pakai yang itulah, pakai listrik langsung sekali. Oh sumur ya berarti Bu? Sanyo. Berarti kalau untuk kuota Bu, kan setiap bulannya itu ibunya beli sebulan sekali atau seminggu sekali atau Enggak mesti, kadang 1 minggu sekali. kira-kira berapa ya Bu habisnya kalau sebulan? Dengan kita udah HP-nya udah 3 ya. Jadi yang tak pakai sendiri itu ya 1 minggu sekali. Beli 1 minggu sekali. Kalau untuk belanja Bu, Ibu kadang beli belanja pakaian dan aksesoris itu mendekati hari raya atau setiap bulan sekali? Mendekati hari raya aja. Biasanya Ibu menyempetin sebulan sekali beli baju baru atau mendekati hari raya saja? Mendekati hari raya. Menghabiskan berapa Bu untuk membeli baju kira-kira? Kalau satu keluarga itu kan ada orang 6, 500.000. Aset tetapnya Bu yang dimiliki kayak TV, emas, kulkas, atau mesin cuci? Cuma itu nek Mas. Bu, di rumah ikut kayak arisan apa enggak Bu? Yang itu arisan bapaknya. Bapak. Biasanya untuk kalau di rumah itu nominal berapa yang dikeluarkan Bu? Berapa? Buat apa itu? Misal unduh arisannya. Oh, kebetulan unduhnya itu lama, jadi paling ya sekitar 400-an kan anggota bapak-bapak tadi. Kalau dalam waktu 1 bulan gitu suka menyempatkan waktu untuk liburan atau tidak? Ya nggak harus 1 bulan, tergantung anak-anak mau jalan-jalan ya. Biasanya nominalnya itu untuk liburan lebih dari 100 atau masih 100? Kurang lebihnya lah 100. Di keluarga Ibu yang bekerja siapa? Saya mas suami, terus sama ponakan. Kira-kira sebulan pendapatannya berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau saya mas suami 1 bulan paling besar itu 1,5. di keluarga yang bekerja siapa aja Bu kalau boleh tahu? Kalau yang bekerja cuma ayahnya, kalau saya kan cuma membantu dengan jualan saja. Oh, berarti ada penghasilan sampingan ya Bu?
Maaf kalau boleh tahu pendapatan tetapnya berapa? Pendapatan tetapnya kalau 1 bulan itu 1.500.000. Ibu punya penghasilan sampingan, Bu? Enggak punya. Paling kalau ada yang pesen itu ada. Kalau untuk pendapatan tetapnya, Bu? Pendapatan tetapnya itu ayahnya kan per minggu. Itu kira-kira berapa? Kalau per minggu itu 80 kali 6 480 dapat 80 kali 6 lah. Berarti per minggu ya, Bu? Untuk pendapatan sampingan berapa Bu kalau boleh tahu? Nggak mesti, kan kita cuma jualan tomat saja, nggak mesti. Kadang bani, kadang Iya. sedih. Di rumah anaknya berapa ya, Bu? Anaknya 3. Itu masih sekolah semua. Yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satu masih kecil, umur 3 tahun setengah. Kalau jumlah tanggungannya, Bu? Tanggungan anak 2. Oh, anak 2. Nggak ada nenek atau... Ya, itu aja, Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Riset tentang macam-macam pengeluaran dan juga proporsinya terhadap pendapatan kami lakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, kami awali dengan melakukan wawancara dengan beberapa ibu rumah tangga dan juga pengisian kuesioner yang sudah kami susun sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang hasil dari wawancara tersebut. Adapun hasil dari wawancara tersebut kita bentuk dalam visualisasi grafik yang bisa kita lihat pada grafik berikut ini. Dari hasil pendataan sampel menggunakan kuesioner, didapatkan hasil bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga di RT 2 RW 29, Desa Depok, Kecamatan Gamping, 49% untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok. Mulai dari kebutuhan beras, buah, sayur, daging, serta kebutuhan dapur lainnya. Hampir separuh dari pendapatan yang mereka miliki digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian 20% rata-rata dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan akan bahan bakar minyak. Mengingat hampir semua rumah tangga dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk bepergian menggunakan sepeda motor yang hampir setiap bulannya menghabiskan 20% dari pendapatan mereka. Sedangkan 13% rata-rata dikeluarkan untuk kebutuhan akan rokok oleh kepala rumah tangga. Hal tersebut sebenarnya cukup menarik untuk diteliti lebih dalam terkait alasan mengkonsumsi rokok dan juga proporsinya terhadap pendapatan yang cukup besar tersebut. Sedangkan untuk kebutuhan akan listrik, rata-rata keluarga mengeluarkan 11% dari pendapatannya. Hampir semua rumah yang sudah menggunakan listrik prabayar, serta rata-rata pengisian token listrik kisaran 200 hingga 300 ribu rupiah dalam 1 bulan. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya sebesar 7% meliputi kebutuhan akan bahan bakar untuk memasak, perawatan kendaraan, kebutuhan telepon atau kuota, pakaian, perawatan aset tetap, pesta atau syukuran, hingga kebutuhan akan liburan. Berdasarkan kajian secara teoritis, pada beberapa penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa jumlah tanggungan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat konsumsi rumah tangga. Artinya, semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka akan meningkatkan besaran konsumsi rumah tangga tersebut. Atau dengan kata lain, setiap penambahan satu jumlah tanggungan keluarga, maka akan meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar satu atau besaran yang lain. Hal tersebut juga kami jumpai secara aktual pada saat pendataan sampel. Diketahui bahwa terdapat perbedaan besar konsumsi rumah tangga pada keluarga dengan jumlah tanggungan 1, 2, 3, dan juga 4. Salah satu pengeluaran yang dapat dipengaruhi secara signifikan karena adanya perbedaan jumlah tanggungan keluarga adalah konsumsi akan bahan makanan pokok. Dari hasil pendataan dapat kita lihat bahwasanya Ibu Tursini dengan tanggungan keluarga 1 orang memiliki proporsi pengeluaran konsumsi akan bahan makanan pokok sebesar 40%. Sedangkan Ibu Endang dengan 2 tanggungan keluarga memiliki proporsi pengeluaran konsumsi bahan makanan pokok sebesar 48%. Kemudian,
Ibu Lasmini dengan tanggungan 3 orang tentunya akan memiliki proporsi pengeluaran konsumsi bahan makanan pokok yang lebih besar, yaitu sebesar 59%. Sementara Ibu Ainun dengan tanggungan 4 orang memiliki proporsi pengeluaran konsumsi bahan makanan pokok jauh lebih besar dibanding Ibu Tursini atau Ibu Endang, yaitu sebesar 65% dari pendapatannya. Dari hasil riset ini dapat disimpulkan bahwa selain besar kecilnya pendapatan, jumlah tanggungan keluarga juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besaran dan juga proporsi konsumsi rumah tangga. Tentunya ada perbedaan pengeluaran antara keluarga dengan jumlah tanggungan 1, 2, 3, atau 4. Namun perbedaan paling mencolok terdapat pada konsumsi akan bahan makanan pokok. Konsumsi selain itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ataupun skala prioritas kebutuhan masing-masing keluarga. Selain itu, tidak jarang kami menjumpai beberapa keluarga yang memiliki akumulasi pengeluaran yang justru lebih besar daripada pendapatannya. Namun secara teoritis, dalam ilmu ekonomi, kita asumsikan bahwasanya dalam pendapatan 0, beberapa prioritas kebutuhan harus tetap terpenuhi. Sehingga dari penelitian ini ataupun dari riset ini, diharapkan mampu menjadi referensi untuk berbagai pihak, baik itu mahasiswa ataupun instansi dalam menganalisis besaran konsumsi, pengeluaran rumah tangga, dan proporsinya terhadap pendapatan.